Ketika mendengar kata perang, sudah terbayang akan ribuan nyawa melayang, kota-kota hancur, dan dunia menjadi tempat yang penuh penderitaan. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, tanpa perang, dunia mungkin akan lebih buruk? Ya, sejarah menunjukkan bahwa perang seringkali menjadi pemicu kemajuan besar, baik dalam teknologi, ekonomi, maupun peradaban manusia. Dari revolusi industri yang dipercepat oleh Perang Dunia, hingga internet yang awalnya dikembangkan untuk keperluan militer. Tanpa perang, mungkin kita masih jauh tertinggal. Tapi apakah ini berarti perang itu baik, atau ada sisi gelap yang selama ini kita abaikan? Mari kita bahas fakta mengejutkan di balik perang dan dampaknya terhadap dunia. Perang mempercepat kemajuan teknologi. Mau nggak mau, kita harus akui banyak teknologi yang kita pakai sekarang awalnya dibuat untuk perang. Contohnya, internet. Dulu, teknologi ini dikembangkan oleh militer AS sebagai sistem komunikasi yang tetap bisa berfungsi meskipun ada serangan besar. Sekarang, internet jadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma itu, Perang Dunia Kedua juga memicu perkembangan pesawat jet, radar, hingga teknologi roket yang akhirnya membawa manusia keluar angkasa. Bahkan GPS yang kita pakai buat cari jalan itu awalnya juga dikembangkan untuk keperluan militer. Jadi, kalau perang nggak pernah ada, mungkin kita masih jauh tertinggal dalam hal teknologi. Tapi, apakah ini cukup untuk membenarkan peperangan, atau ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar? Perang mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin terdengar aneh, tapi faktanya, perang seringkali jadi pemicu ledakan ekonomi. Contoh paling jelas, Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Sebelum perang, mereka masih dalam masa depresi besar. Tapi setelah perang berakhir, ekonomi mereka justru melejit. Kenapa? Selama perang, industri berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan militer. Mulai dari produksi senjata, kendaraan tempur, hingga logistik. Setelah perang usai, pabrik-pabrik yang tadinya bikin tank dan pesawat mulai beralih ke produk sipil, seperti mobil dan barang elektronik. Inilah yang bikin ekonomi tumbuh dengan cepat. Bahkan, perang juga seringkali menciptakan lapangan kerja. Banyak orang yang sebelumnya menganggur, akhirnya bekerja di sektor industri militer atau konstruksi pasca perang. Perang mengubah peta politik dunia. Perang bukan cuma soal senjata dan strategi militer, tapi juga soal kekuasaan. Sepanjang sejarah, perang selalu jadi faktor utama yang mengubah peta politik dunia. Banyak kerajaan besar runtuh karena perang, sementara negara-negara baru justru lahir dari konflik besar. Sebelum Perang Dunia II, kekuatan kolonial seperti Inggris, Prancis, dan Belanda menguasai dunia. Tapi setelah perang berakhir, banyak negara jajahan mulai berani memperjuangkan kemerdekaan mereka, termasuk Indonesia. Kekalahan Jepang di perang ini jadi momen penting yang membuka jalan bagi Indonesia dan negara-negara lain untuk merdeka. Bukan cuman itu, Perang Dunia Kedua juga mengubah siapa yang berkuasa di dunia. Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang yang sebelumnya mendominasi, akhirnya tumbang. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Uni Soviet justru muncul sebagai dua kekuatan super yang mendominasi dunia selama Perang Dingin. Dan ini nggak berhenti di situ. Perang Dingin sendiri juga membawa perubahan besar. Uni Soviet yang dulu dianggap sebagai raksasa dunia, akhirnya runtuh pada tahun 1991, yang kemudian melahirkan banyak negara baru, seperti Ukraina, Kazakhstan, dan lainnya. Jadi, tanpa perang, mungkin dunia masih dikuasai kerajaan-kerajaan lama. Tapi pertanyaannya, apakah perubahan besar seperti ini memang harus selalu diawali dengan kehancuran? Apakah nggak ada cara lain yang lebih damai untuk mengubah dunia tanpa harus melewati perang? Perang memicu revolusi sosial. Perang nggak cuma mengubah batas negara, tapi juga cara manusia hidup dan berpikir. Banyak perubahan sosial besar yang terjadi
justru setelah perang, mulai dari hak-hak perempuan, kesetaraan ras, hingga cara kita memandang kekuasaan. Misalnya, Perang Dunia Kedua membuka jalan bagi kesetaraan gender. Sebelum perang, peran perempuan di banyak negara masih terbatas. Tapi ketika jutaan pria pergi berperang, perempuanlah yang menjalankan pabrik, rumah sakit, dan bisnis. Mereka bekerja sebagai teknisi, insinyur, bahkan pilot militer. Setelah perang berakhir, banyak perempuan menolak kembali ke peran tradisional dan mulai menuntut hak yang lebih besar. Hal yang sama juga terjadi dalam perjuangan hak sipil di Amerika. Selama Perang Dunia II, tentara kulit hitam ikut bertempur untuk negaranya. Tapi begitu pulang, mereka masih diperlakukan sebagai warga kelas 2. Inilah yang memicu gelombang protes. Pada akhirnya, berkembang menjadi gerakan hak sipil di tahun 1960, yang mengubah sistem hukum di Amerika secara permanen. Jadi bisa dibilang, perang seringkali mempercepat perubahan sosial yang mungkin butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk terjadi secara alami. Perang memicu inovasi medis. Kalau dipikir-pikir, perang seharusnya cuma membawa kehancuran. Tapi anehnya, banyak kemajuan di dunia medis justru lahir dari medan perang. Saat perang berlangsung, rumah sakit militer penuh dengan tentara yang terluka parah. Dokter di medan perang harus menemukan cara cepat dan efektif untuk menyelamatkan nyawa. Dari sinilah, banyak teknik medis modern berkembang. Salah satu contoh terbesar adalah perkembangan bedah plastik. Selama Perang Dunia I, banyak tentara mengalami luka parah di wajah akibat ledakan dan tembakan. Seorang dokter bernama Harold Gillis akhirnya mengembangkan teknik rekonstruksi wajah yang sekarang jadi dasar bagi operasi plastik modern. Selain itu, antibiotik juga berkembang pesat karena perang. Meskipun penisilin ditemukan sebelum Perang Dunia II, penggunaannya secara massal baru terjadi saat perang berlangsung. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi di medan perang, dan akhirnya menyelamatkan jutaan nyawa. Teknologi medis lain seperti darah donor, mesin X-ray portable, hingga perawatan luka bakar modern juga berkembang pesat karena kebutuhan di medan perang. Bahkan, konsep unit gawat darurat UGD yang kita kenal sekarang berakar dari sistem triase di medan perang. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanpa perang, mungkin dunia medis nggak akan secepat ini berkembang. Tapi, apakah benar harus ada jutaan orang yang menderita dulu, baru kita bisa maju? Atau, ada cara lain yang bisa mempercepat inovasi, tanpa harus melalui peperangan? Perang memang membawa kehancuran, tapi di sisi lain juga memicu kemajuan besar di bidang teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan medis. Tanpa perang, mungkin kita nggak akan punya internet, GPS, atau antibiotik. Tapi, apakah itu berarti perang baik? Jelas nggak, harga yang dibayar terlalu mahal, jutaan nyawa hilang, dunia hancur, dan trauma berkepanjangan. Menurut kalian, apakah dunia benar-benar butuh perang untuk berkembang? Atau ada cara lain yang lebih damai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.